Video ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur jadwal mengajar pada pengajar. Itu bisa dilakukan oleh pengajarnya sendiri atau oleh administrator. Jika pengajarnya sendiri itu dimungkinkan untuk bisa menambahkan jadwal mengajarnya, maka harus dibuka pengaturannya, yaitu pada pengaturan dasar. Di sini harus mengatur jadwal mengajar itu harus kita bikin bisa, supaya jika mereka masuk di halamannya, itu akan ada tombol untuk mengatur jadwal mengajarnya ya. Nah, ini sementara saya bikin tidak bisa dulu. Kita akan coba mengatur jadwal mengajar dari halaman administrator. Yang pertama, kita menuju ke pengajar tentunya. Sudah ada belum pengajarnya? Jika belum ada, silahkan ditambah terlebih dahulu. Di sini yang ada tanda bintangnya itu berarti wajib untuk diisi ya. Ini misalkan saja demo pengajar 2. Lagi status aktif, kemudian oke, gini saja. Sementara ini tidak dikasih login, jadi dia sebenarnya belum bisa login. Kita simpan saja. Nah, klik saja di bagian ini, namanya sini, atau detail. Nah, itu bisa. Maka akan muncul detail informasinya si pengajar. Kemudian di sini ada jadwal mengajar. Nah, bisa kita tambah. Nah, di sini ada pilihan kelasnya. Dia mengajar di kelas apa, kemudian mata pelajaran apa yang ada di kelas itu. Nah, ini sesuai yang diinputkan ya. Diinputkan atau diatur mata pelajaran pada kelas itu tuh adanya apa aja. Misalkan di sini di kelas 10B ini hanya ada bahasa Inggris, sedangkan di kelas 10A itu ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, itu ada di pengaturan pada video sebelumnya. Ini saya masukkan ke bahasa Indonesia. Di sini ada pilihan setiap hari atau pada tanggal. Jadi kalau pilihannya pada tanggal itu biasanya untuk jam pengganti ya. Kalau untuk mengganti ke jam tertentu kayak gitu. Tapi pilih saja sementara pada hari, yaitu misalnya Senin. Saya bikin jam. Ini bisa pilih dari sini atau dimasukkan manual ya. Misalnya 08.00, selesainya sampai jam 9.00 gitu ya, 1 jam. Nah, di sini ada pilihan ruang, namun tidak wajib. Yang wajib adalah yang ada tanda bintangnya. Di sini adalah ada mau di ruangan mana. Tapi tidak wajib. Nanti kalau dipilih ruangnya, nah itu nanti akan masuk juga jadwalnya di ruangan yang di jadwal ruang. Jadi kan ada jadwal mengajar sama jadwal ruang ya. Karena itu hal yang terpisah. Jadi kalau seperti ini dia memilih ruang tertentu, maka nanti jadwalnya si pengajarnya si ini, pengajar 2 ini akan masuk juga di jadwal ruang. Di sini ada pilihan aktif sampai kapan jadwalnya dia ini aktif. Maka bisa ditentukan, bisa dipilih. Ini saya kosongkan saja. Oke, sudah berhasil ditambah. Di sini sudah ada informasinya. Nah, bisa diklik untuk memperbarui. Tinggal diklik saja untuk memperbarui. Nah, kita cek juga di jadwal ruang ya. Nah, kita cek di hari Senin. Nah, ini belum ada karena ini hari Senin sebelum kita memasukkan jadwalnya ya, jadi nggak ada. Jadi kita cek di Senin depan. Nah, maka akan ada di kelas ini. Nah, ini bisa kelihatan pengajarnya siapa, dia pakai ruangan apa. Kemudian pada ini juga bisa dilakukan oleh pengajarnya sendiri.
Kita akan login di salah satu pengajarnya. Kita tutup dulu yang ini, kemudian pengajar. Nah, saya akan login ke salah satu pengajar ini. Ya. Nah, di sini ada informasi dia kalau sudah login ada disuruh verifikasi. Kita akan verifikasi sesuai instruksinya. Nah, dari sini kirim ke sini. Kita akan verifikasi lagi. Pengajar inbox. Kirim. Ya. Nanti 10 menit nanti akan mendapatkan balasan. Nah, di bagian beranda di sini ada namanya siapa, Anda login sebagai pengajar, kemudian Anda juga terdaftar sebagai wali kelas di kelas 10B. Nah, kalau kondisinya seperti ini, si pengajar ini dia sebagai wali kelas, dia sudah langsung bisa menambahkan materi pada kelas tersebut. Jadi saat menambah di sini ada bahasa Inggris karena mata pelajaran yang ada di kelas tersebut hanya bahasa Inggris. Di sini kelasnya juga yang bisa diterbitkan itu juga hanya yang kelas sesuai wali kelasnya. Seperti itu ya. Ini saya hapus dulu sebagai wali kelas supaya kelihatan bedanya. Ini dari menu administrator, kelas dan wali kelas. Ini saya hapus dulu. Oke, ya. Dia sudah tidak sebagai wali kelas. Nah, di sini ada Anda belum memiliki jadwal mengajar, silakan atur pada halaman profil. Nah, di sini tombolnya tidak terlihat karena tidak di-enable pengaturannya pada halaman administrator. Jadi kita harus membuka supaya pengajar bisa menambahkan jadwal mengajar sendiri ya, selain dari administrator. Pengajar mengatur jadwal mengajar, kita bikin bisa, simpan. Kita akan kembali ke sini. Kita refresh, ini halaman pengajar ya. Nah, maka pengajarnya sendiri sudah bisa menambahkan jadwal mengajar. Oke, kita akan coba lagi menambahkan jadwal mengajar setiap hari Senin jam 9.00 sampai jam 10.00. Oke, kita simpan. Nah, di sini pada media didik ini sudah ada validasi jika ada jam yang bentrok itu akan ada informasinya seperti ini. Ada jadwal di kelas yang sama dan masih berlangsung yaitu Bahasa Indonesia dari jam 8 sampai jam 9 pengajarnya demo pengajar 2. Nah, di sini saya masukkan jam 9 sampai jam 10 kok tidak bisa. Nah, itu karena jam 9-nya ini masih masuk di Bahasa Indonesia di jam sebelumnya. Jadi solusinya kita mundurkan dikit. Misalnya nah, seperti ini jam 9.01, maka misalnya lagi di ruangan, ya ruangnya kita abaikan dulu, tambahkan. Nah, maka akan masuk seperti ini, berhasil ditambahkan. Nah, dia sudah punya jadwal mengajar. Maka pengajar tersebut sudah bisa melihat daftar siswa yang ada di kelas itu siapa aja, kemudian dia bisa menerbitkan materi di kelas yang itu. Oh, maaf ini. Nah, harus di-refresh dulu. Nah, sudah ada. Kemudian judulnya apa, kelasnya apa. Nah, jadi kelas sebelum dia memiliki jadwal mengajar, dia tidak bisa menambahkan materi karena tidak ada kelas yang dia ampu gitu. Begitu juga untuk tugas dan tesnya juga sama.